tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing atau tenaga alih daya sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, atau daerah terkait. Pertamina akan mengembangkan aplikasi My Pertamina. Ya, Jadi betul. nanti akan keluar dari HP misalnya, barcode ya, kode batang. Lalu kemudian barcode itu baru bisa dipakai di petugas SPBU. Dan kemudian setelah dan pemirsa bisa saya laporkan bahwa kondisi wabah penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti hewan ternak, terutama sapi yang berjemer, memang semakin mengganas. Jauh ini sudah hampir 22 kecamatan yang terindikasi terpapar virus PMK ini. Virus PMK sendiri paling parah di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang, di mana Kabupaten Lumajang sendiri sebelumnya memang sudah hampir 3.000 sapi yang terpapar virus PMK. Jumlah kasus dugaan hepatitis akut di Indonesia lebih rinci terekam dari data Kementerian Kesehatan. Hingga Kamis 13 Mei 2022, ditemukan 18 kasus dugaan hepatitis akut dengan 7 diantaranya meninggal dunia. Dari temuan 18 kasus yang dinyatakan berklasifikasi pending, masing-masing terdapat 1 kasus di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan 1 kasus di Bangka Belitung dan 1 kasus di Kalimantan Timur dinyatakan discarded. Untuk DKI Jakarta, dari 12 kasus dugaan hepatitis akut, 1 kasus dinyatakan probable, 5 kasus berklasifikasi pending, 5 kasus discarded, dan 1 kasus lainnya menunggu hasil penelitian epidemiologis. Sejumlah kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dilakukan oleh sejumlah pelaku yang mempunyai hubungan keluarga. Terbaru, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin. OTT itu dilakukan sejak Selasa 26 April 2022 malam hingga Rabu 27 April 2022 pagi. Diketahui kakak dari Ade, yakni Rahmat Yasin, juga pernah terjerat korupsi. Lantas, berikut rangkumannya. Sebelum Ade Yasin, sang kakak Rahmat Yasin telah ditangkap KPK pada 2014. Kala itu, Rahmat ditangkap terkait kasus suap sebesar 4,5 miliar dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri pada 7 Mei 2014. Petugas Reskrim Polsek Kelapa Gading di sebuah rumah 2 lantai di Komplek Perumahan Gading Elok, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas memastikan kabar yang beredar mengenai adanya sebuah restoran Padang yang menjual gulai babi. Setelah melakukan pemeriksaan di lokasi, petugas tidak mendapatkan aktivitas layaknya restoran atau rumah makan. Setelah kita melakukan penyelidikan, kita datang ke rumah yang bersangkutan. Rumah tersebut adalah rumah tinggal, ya. Jadi bukan restoran atau toko, melainkan rumah tinggal. Pada saat kita datang, ya, kita lihat sudah tidak beroperasi lagi. Maksudnya itu memang peruntukannya memang rumah tinggal, bukan rumah usaha. Dari keterangan pemilik rumah, aktivitas menjual masakan yang mengandung babi sudah terjadinya skimming yaitu kejahatan eksternal perbankan. Ternyata manajemen Bank Nagari sudah melakukan antisipasinya. Pertama, memeriksa ATM Bank Nagari. Apa yang diperiksa? Kamera-kamera yang melakukan pencurian data nasabah. Puluhan RT di wilayah DKI Jakarta terendam banjir pada hari Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022. BPBD DKI Jakarta menyatakan banjir disebabkan luapan Kali Ciliwung. Banjir terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Harga cabai rawit merah terus naik hingga melampaui Rp100.000 per kilogram. Di Karawang, Jawa Barat misalnya, harga hari ini Rp110.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Rengas Dengklok, cabai keriting saat ini Rp80.000 per kilogram.